hati dan pikiran kita. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, hati kami penuh pujian dan jiwa kami bersorak-sorai datang ke hadapan-Mu di dalam Yesus Sang Penebus kami. Oleh kasih-Mu yang sungguh besar, Engkau menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui penderitaan Yesus Kristus. Berkatilah kami yang beribadah pada saat ini, agar iman kami semakin teguh dalam pengharapan, sehingga sekalipun cobaan datang menghadang, kami tetap siap dan mampu melakukan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu semua. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita yang berjudul Aku Anak Sekolah Minggu. Maningon ihabiari upurtado naibata anjaha holongan ateita bani ase lang malo diri manomba bani sisombahon barang bani gana-gana laho mangindo haluahon hunjin anjaha lang malo balosan begu-begu barang ukukan ni hadan tuhon anjaha lang malo tener ukur bani ugas komitan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Yeah.
hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Adik sekolah minggu, apa kabarnya? Ibu berharap semua adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik sekolah minggu, Ibu juga berharap adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat meskipun ibadah kita masih dilakukan secara daring. Tapi ada kabar sukacita adik-adik bahwa untuk minggu depan kita akan ibadah sekolah minggu di gereja. Jadi mari tetap jaga kesehatan dan kita tetap berdoa supaya kondisi pandemi ini akan semakin membaik. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa anak-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari siapkan Alkitabnya. Kita akan bacakan nats firman Tuhan hari ini yang diambil dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 3 ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ibu akan bacakan untuk kita semua. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, tentu adik-adik sekolah minggu tahu lagu ini ya. Ibu akan nyanyikan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit,
mana kau pilih yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berseri. Nah, menurut lagu ini ada dua jalan dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah jalan yang lebar tapi membahayakan jiwa. Yang kedua itu adalah jalan yang sempit tapi ada kebahagiaan, ya. Ada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Gambaran seperti inilah yang hendak disampaikan oleh pemazmur dalam nats kita hari ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dalam menggambarkan dua jalan ini, pemazmur menjelaskan bahwa orang yang tidak berjalan menuruti nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa adalah orang yang berbahagia. Berbicara hidup bahagia itu adalah bisa dikatakan dambaan setiap orang. Jadi adik-adik sekolah minggu siapapun itu, ya, bahkan adik-adik sekolah minggu sekalipun, kita sekalipun pasti ingin, pasti mau hidupnya bahagia, pasti mau hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita bahagia? Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita diberi 3 resep, ya. Kita diberi 3 resep supaya hidup kita bahagia. Nah, apa saja resepnya? Resep yang pertama, kita harus berjalan tidak menuruti nasihat orang fasik. Nah, resep yang kedua, kita tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Resep yang ketiga, kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi adik-adik sekolah minggu ada 3 jenis orang yang disebutkan dalam nats kita hari ini. Yang pertama orang fasik, yang kedua orang pendosa, yang ketiga orang pencemooh. Nah, mungkin adik-adik bingung apa itu orang fasik, apa itu orang pencemooh. Nah, kalau orang fasik itu adalah orang yang tidak beriman. Dia tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Itu adalah orang fasik. Orang berdosa itu adalah orang yang melakukan kejahatan dan hidup menuruti hawa nafsunya. Sementara adik-adik sekolah minggu orang pencemooh itu adalah orang yang suka mengejek orang lain, suka menggosip, suka menyalahkan orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, bahkan suka menghina orang lain. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu masih sama seperti orang fasik, orang berdosa, dan juga orang pencemooh, berarti bisa dikatakan hidup kita akan jauh dari berkat Tuhan. Tapi kalau adik-adik sekolah minggu kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, atau dengan kata lain mengutamakan Tuhan dalam hidup kita dan menjadikan Tuhan lebih berharga dari apapun, itu artinya hidup kita sedang berjalan dengan perjanjian berkat dari Tuhan. Nah, contoh nih, ini kan hari Minggu, kita libur ya, tidak ada pembelajaran dari sekolah. Nah, jadi karena sekolah Minggu secara online, tiba-tiba temanmu chat, ayo kita mabar, kita main game atau kita main Free Fire, kita nggak usah ibadah, kan ibadahnya online, udah kita mabar aja. Tapi adik-adik sekolah minggu lebih memilih aku ibadah dulu, aku mau sekolah minggu dulu, nanti aja mabarnya. Nah, berarti adik-adik itu adalah termasuk orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Berarti adik-adik sekolah minggu ketika lebih memilih untuk ibadah daripada mabar, ya, mabar dengan temannya atau main Free Fire dan lain sebagainya, itu artinya adik-adik menjadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan, suka firman Tuhan, menjadikan Tuhan itu lebih berharga dari apapun dan siapapun. Nah, bahkan orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu bukan berarti hanya siang dan malam saja atau hanya 2 kali sehari saja, bukan ya adik-adik. Kalau kita merenungkan siang dan malam, setiap waktu kita renungkan firman Tuhan ya, kita jadikan pedoman dalam hidup kita.
Ya, dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun kita tetap mengingat firman Tuhan. Itu artinya merenungkan firman Tuhan. Jadi, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini ya mengibaratkan keberadaan orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu sama seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Bayangkan adik-adik sekolah minggu, sebuah pohon yang ditanam tidak jauh dari akses mendapatkan air. Ya, tentu saja pohon itu akan tumbuh dengan baik dan subur karena mudah memperoleh air, ya. Dia akan berbuah pada musimnya dan daunnya tidak mudah layu. Demikian juga dengan kita, ya. Layaknya pohon tadi, kita juga seperti itu adik-adik sekolah minggu. Apabila tubuh kita mendapatkan asupan air yang cukup, maka tubuh kita akan sehat dan kuat, ya. Karena 60-70% dari berat badan kita, ya, penyusunnya adalah cairan. Jadi tubuh kita harus mendapatkan asupan air yang cukup. Nah, asupan air yang bagaimana? Tentunya asupan air yang bersih. Nah, karena begitu pentingnya air bersih ini, maka setiap tahunnya dirayakanlah Hari Air Sedunia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyadarkan masyarakat dunia betapa pentingnya air bersih itu. Jadi adik-adik sekolah minggu, Hari Air Sedunia itu dirayakan setiap tanggal 22 Maret. Nah, untuk tahun lalu ya, Hari Air Sedunia temanya adalah betapa berharganya air dengan program Aku Cinta Air Bersih. Jadi air bersih itu sangat penting. Nah, seberapa penting air bersih? Mari adik-adik sekolah minggu kita simak video berikut. Dan air bersih. Yuk kita dengar cerita Banyu bersama-sama. Hai, perkenalkan, ini Banyu. Bersama orang tua dan satu adiknya, ia tinggal di pemukiman dekat sungai. Sungai ini adalah sumber kehidupan di lingkungan rumah Banyu untuk minum, mandi, masak, dan masih banyak lagi. Dahulu lingkungan rumah Banyu sangat asri, segar, dan bersih. Tetapi sekarang keadaannya telah berubah. Banyak pabrik-pabrik muncul di sekitar lingkungan rumahnya. Pemukiman semakin padat dan warga desa mulai menunjukkan perilaku tidak sehat dan tidak ramah lingkungan. Ada yang buang air besar di sungai, membuang sampah sembarangan ke sungai, dan membuang limbah rumah tangga seperti air cucian ke sungai, sehingga air sungai menjadi coklat dan mengeruh. Hal itu membuat air sumur warga menjadi kotor tercemar, dan air bersih menjadi sulit diperoleh warga. Akibatnya, Banyu dan warga di sekitar satu persatu mulai terserang penyakit, seperti penyakit kulit, disentri, hepatitis A, diare, sampai-sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Adik sekolah minggu, air bersih menentukan kualitas hidup yang lebih baik. Karena dengan air kita bisa melakukan banyak hal. Tuhan menciptakan air. Dengan air Tuhan memelihara manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan air manusia, hewan, dan tumbuhan bisa tumbuh dan hidup. Artinya air sangat-sangat penting. Ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, janganlah kita seperti orang fasik dan orang berdosa. Tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ayo adik-adik sekolah minggu, mulai sekarang mari kita jaga kebersihan air. Karena air bersih itu sangat penting. Mari kita menggunakannya dengan baik. Karena demikian kita telah berbuat kebaikan. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan air bagi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami datang ke hadirat-Mu.
Kami sudah mengangkat pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi bijak dalam menggunakan air dan menjaga kebersihan air sebagai ungkapan syukur kami atas berkat air yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami, supaya kami semakin bersuka cita menjalani kehidupan kami. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, tugasnya untuk hari ini, mari adik-adik sekolah minggu, adik-adik boleh membuat karya yang temanya tentang air. Jadi nanti karya adik-adik sekolah minggu akan dikumpulkan pada waktu kita tatap muka hari Minggu di gereja dan akan ditempel di mading gedung sekolah minggu. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar ini ya Marilah kita adik-adik. mengumpulkan persembahan dan bernyanyi Ijon Adong Buboan Tuhan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima, maupun yang masih akan Kau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kepadamu. Terimalah persembahan dan doa ini, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, ase torang ganuk, seng boy dalanon nami, salah kana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin.